Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Rudiastari dari kelompok 8 Psikologi Umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 06035219101. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nur Fairuzia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Saya Gina Fitri Indriana dengan NIM 0603521083. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renald Hidayat dengan NIM 0603521088. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 06035211901. Di sini saya akan menerangkan mengenai psikologi fungsionalisme dengan tokohnya William James. Apa itu psikologi fungsionalisme? Fungsionalisme adalah sebuah studi tentang operasi mental yang mempelajari mengenai fungsi-fungsi kesadaran dalam menjembatani antara kebutuhan manusia dan lingkungannya. Fungsionalisme memandang bahwa pikiran, proses mental, persepsi indrawi, serta emosi adalah adaptasi organisme biologis. Adapun tokoh-tokoh psikologi fungsionalisme diantaranya yaitu William James, G. Stanley Hall, James Rowland Angel, John Dewey, dan lain-lain. William James. James adalah seorang filsuf, sejarawan, serta psikolog Amerika dan pendidik pertama yang menawarkan kursus psikologi di Amerika Serikat. James dianggap sebagai pemikir terkemuka di akhir abad ke-19 yang merupakan salah satu filsuf paling berpengaruh di Amerika Serikat dan dianggap sebagai bapak psikologi Amerika. James lahir di New York tanggal 11 Januari tahun 1842. Ia adalah putra dari Henry James, seorang teolog yang terkenal dan kaya raya. James mendirikan sekolah filosofis yang dikenal sebagai pragmatisme dan juga disebut sebagai salah satu pendiri psikologi fungsionalisme. Kemudian pada tahun 1864 ia mengambil studi kedokteran di Harvard Medical School. Ia meninggal pada tanggal 26 Agustus tahun 1910 di usia yang ke-68. Pragmatisme William James didasarkan pada pemahaman mendalam tentang empirisme dan dapat dirangkum sebagai berikut. 1. Konsekuensi posisi teoritis menciptakan kriteria utama untuk menilai perbedaan antara berbagai posisi. Teori-teori filsafat yang berbeda dapat menyatakan pandangan yang berbeda, namun hanya konsekuensinya yang dapat benar-benar membedakannya. Dengan demikian, James menerima uji empiris bagi validitas suatu teori. Yang kedua, jika suatu teori menunjukkan efek yang berguna dan memuaskan dalam mengorganisasi pengalaman, teori tersebut dapat diterima minimal secara tentatif. Yang ketiga, pengalaman bukan kelanjutan dari berbagai penginderaan yang digabungkan melalui asosiasi, melainkan merupakan arus berbagai pengalaman subjektif yang berkesinambungan. Kontribusi teoritis untuk psikologi William James. William James menentang fokus strukturalis pada introspeksi dan meruntuhkan peristiwa mental ke elemen terkecil. Sebaliknya, William James berfokus pada keutuhan suatu peristiwa dengan mempertimbangkan dampak lingkungan pada perilaku. Yang kedua, teori emosi James. Menurut teori ini, emosi kita disebabkan oleh penafsiran diri kita sehingga menjadi reaksi fisiologis. Yang ketiga, pragmatisme. Aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis.
Adapun karya-karya William James adalah sebagai berikut: The Will to Believe and Other Essays in Popular Philosophy, The Principle of Psychology, and Pragmatism. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifana Ferizia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi fungsionalisme yang bernama G. Stanley Hall. Glanville Stanley Hall atau yang biasa kita kenal sebagai G. Stanley Hall lahir pada tanggal 1 Februari 1846 dan meninggal pada tanggal 24 April 1924 di Amerika Serikat. Ia adalah seorang sarjana teologi yang lulus dari salah satu universitas di New York, yang kemudian mempelajari fisiologi, fisika, dan filsafat di Bonn dan Berlin. Hingga akhirnya ia berjumpa dengan minat akhir pendidikannya, yaitu di bidang psikologi. Ia berasal dari Alford, salah satu kota di Amerika Serikat. Ia juga merupakan orang Amerika pertama yang mendapat gelar doktoral dalam bidang psikologi di Jerman, dengan disertasinya yang berjudul The Muscular Perception of Space. Karir Hall. Di Jerman, ia pernah menjadi murid dari William Wundt di Leipzig dan pernah bekerja sama dengan Hermann von Helmholtz di Berlin. Kemudian pada tahun 1881, ia kembali ke Amerika Serikat dan menjadi guru besar di Universitas Johns Hopkins. Saat di Universitas Johns Hopkins, ia membangun salah satu laboratorium psikologi tertua di Amerika Serikat. Pada tahun 1892, ia mendirikan American Psychological Association atau APA dan menjadi presiden yang pertama bagi organisasi itu. Teori Hall. Teori Hall yang terkemuka adalah teori evolusi. Dengan teorinya ini, ia sering disebut sebagai Darwin of the Mind, karena ia seolah-olah menerapkan teori evolusi dari Darwin, namun lebih mengarah ke arah perkembangan jiwa. Teori evolusi yang diimplementasikan Hall menekankan ontogeny recapitulates phylogeny, artinya proses perkembangan individu sejak ia lahir sampai ia dewasa tidak lain adalah bentuk yang lebih singkat dari proses perkembangan makhluk yang bersangkutan, dari mulai tingkatnya yang paling sederhana hingga tingkatnya yang paling sempurna. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai G. Stanley Hall. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Rudiastari dan saya akan menjelaskan tentang psikologi fungsionalisme menurut pandangan Christine Ladd Franklin. Franklin lahir pada tanggal 1 Desember tahun 1847 dan meninggal pada tahun 1930. Ia adalah seorang tokoh perempuan dalam bidang psikologi dan logika dari Amerika Serikat pada abad 1920. Ia adalah ahli matematika dan beralih ke psikologi dengan karya yang sangat terkenal, yaitu Visi Warna yang berlandaskan teori evolusi. Pada tahun 1987, ia mendapat gelar penghormatan dari Vassar sekolahnya yang dulu. Hingga pada tahun 1926, pada usianya yang ke-44, dia mendapat pengakuan secara resmi dari Universitas Johns Hopkins saat sudah diakuinya para ahli perempuan. Ia bergabung di George E. Muller's Laboratory untuk mengembangkan ilmunya. Pada prinsipnya, teori warna yang dikemukakan adalah rasa dari warna satu yang merupakan perpaduan warna-warna yang lain, dan hal ini kurang diidentifikasikan oleh para ahli sebelumnya. Dia mengungkapkan bahwa ada 6 kemungkinan sebuah warna adalah merupakan campuran dari warna-warna lainnya yang berbeda. Tahun 1892, dia mempresentasikan teorinya tentang visi warna di London pada acara Kongres Internasional Psikologi Pengalaman. Dengan teori ini, dia mengajar di Universitas Columbia di Amerika dari tahun 1910 hingga kematiannya tahun 1930. Franklin mengembangkan teori tentang dirinya sendiri, bagaimana fotoreseptor kita bertindak sehubung dengan fungsi kimiawi dari sistem saraf, memungkinkan kita untuk merasakan warna yang berbeda. Teori visi warna Franklin yang diusulkan Ladd Franklin adalah bahwa proses yang terdiri dari 3 tahap dalam pengembangan penglihatan warna. Penglihatan hitam dan putih adalah tahap yang paling primitif karena dapat terjadi di bawah pencahayaan yang sangat sedikit. Warna putih adalah apa yang memungkinkan diferensiasi antara biru dan kuning. Yang terakhir,
kuning memungkinkan penglihatan yang dibedakan dari merah dan hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fiza Akila dari kelompok 8 dengan NIM 0603521901. Di sini saya akan menerangkan mengenai psikologi fungsionalisme dengan tokohnya John Dewey. Siapa itu John Dewey? Dewey dilahirkan di Burlington, Vermont, Amerika Serikat pada tanggal 20 Oktober 1859 dan meninggal karena pneumonia tanggal 1 Juni tahun 1952 di rumahnya New York. John Dewey merupakan pelopor fungsionalisme di Universitas Chicago dan karirnya yang panjang ditandai dengan komitmen terhadap perubahan sosial. Dewey juga dikenal sebagai kritikus sosial dan pemikir dalam bidang pendidikan. Ia memandang pendidikan sebagai kunci perbaikan individual dan masyarakat yang lebih baik. Dewey merupakan profesor di Universitas Chicago. Ia mendirikan sekolah laboratorium Universitas Chicago, di mana ia dapat menerapkan dan menguji ide-ide progresifnya tentang metode pedagogis. Hakikat pendidikan menurut John Dewey. 1. Falsafah pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik yang menyangkut daya pikir intelektual maupun daya perasaan emosional menuju tabiat manusia. Filsafat pendidikan itu berarti secara bebas dengan memperoleh keuntungan, karena punya kaitan dengan filsafat umum. 2. Pengalaman adalah basis pendidikan. Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu proses panggilan serta pengolahan pengalaman secara terus-menerus. Inti pendidikan adalah usaha untuk terus-menerus menyusun kembali dan menata ulang pengalaman hidup subjek didik. 3. Pendidikan berarti perkembangan. Perkembangan yang dimaksud adalah sejak lahir hingga menjelang kematian. Pendidikan juga berarti sebagai bentuk kehidupan manusia. Bagi Dewey, proses pendidikan itu tidak mempunyai tujuan di luar dirinya, tetapi terdapat dalam pendidikan itu sendiri. Kontribusi terhadap psikologi. Mendedikasikan dirinya untuk mengembangkan bidang psikologi dengan menggunakan psikologi sebagai suatu alat bagi visi sosialnya. Meraih gelar di Hopkins pada tahun 1884 dengan disertasi tentang psikologi Kant. Mempublikasikan teks pertamanya, Psychology, pada tahun 1886 tentang ilmu pengetahuan baru tersebut di Amerika yang berisikan pengertiannya terhadap psikologi dari segi fungsionalis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renal Hidayat dengan NIM 0603521088 akan mempresentasikan James McInkettle dari Psikologi Fungsionalisme. James McInkettle lahir pada tanggal 25 Mei 1860 di Easton, Amerika Serikat, dan meninggal pada tanggal 20 Januari 1944 di Lancaster, Amerika Serikat. Ia adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang menggunakan metode objektif eksperimental, pengujian mental, dan penerapan psikologi untuk bidang pendidikan, bisnis, industri, dan iklan, sebagaimana berorientasi pada psikologi Amerika Serikat. Pada tahun 1882 dan 1883, ia menghabiskan waktunya di Universitas Johns Hopkins di Baltimore. Selanjutnya, Kettle melakukan perjalanan lagi ke Leipzig, di mana ia menjadi asisten Wundt dan melakukan penelitian pada objektivitas ilmiah. Mulai tahun 1888 hingga 1891, Kettle memegang jabatan sebagai profesor pertama di bidang psikologi Universitas Pennsylvania di Philadelphia. Ia menjadi profesor dan menjabat sebagai kepala administrasi psikologi di Universitas Columbia pada tahun 1891. Ia mengabdikan sebagian besar karirnya di sana untuk memperbaiki dan kemajuan pengujian mental. Ciri khas dari aliran ini adalah kebebasan dalam mempelajari tingkah laku.
yang dicerminkan dalam dua pandang tentang fungsionalisme. Yang pertama, fungsionalisme tidak perlu menganut paham dualisme, karena manusia dianggap sebagai keseluruhan yang merupakan kesatuan. Yang kedua, fungsionalisme tidak perlu deskriptif dalam mempelajari tingkah laku, karena yang penting adalah fungsi tingkah laku. Jadi yang harus dipelajari adalah hubungan atau korelasi antara satu tingkah laku dengan tingkah laku lainnya, atau antara suatu tingkah laku dengan suatu hal yang terjadi di lingkungan. Cattell adalah tokoh penting dalam psikologi berkat penelitian tentang kecerdasan. Penggunaannya atas metode kuantitatif dan fokusnya pada pembentukan psikologi sebagai ilmu yang sah. Atas dasar penemuannya tentang kapasitas individu, inilah kemudian Cattell menciptakan alat-alat pengukur kapasitas dan kemampuan individual, yang kelak dikenal sebagai psikotes atau mental test. Sekian pembahasan mengenai James McIntyre dari Psikologi Fungsionalisme. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Rudiastari dan saya akan menjelaskan tentang psikologi fungsionalisme menurut pandangan Hugo Münsterberg. Hugo Münsterberg lahir pada tanggal 1 Juni 1863 dan meninggal pada tanggal 16 Desember tahun 1916 di umur 53 tahun. Ia adalah seorang psikolog Jerman yang dikenal sebagai pelopor psikologi terapan, termasuk psikologi industri, organisasi klinis, dan forensik. Awalnya, Münsterberg menekuni bidang seni, sastra, puisi, bahasa asing, musik, dan akting. Namun pada tahun 1883, ia masuk ke Universitas Leipzig lalu tertarik dengan psikologi. Pada usia 22 tahun, Münsterberg menerima gelar PhD dalam psikologi fisiologis di bawah pengawasan Wundt. Ia memutuskan untuk belajar kedokteran dan menerima gelar pada tahun 1887 di Universitas Heidelberg. Karena karyanya dalam psikologi terapan, Münsterberg dikenal baik oleh masyarakat dunia, akademis, dan komunitas ilmiah. Hingga akhir hayatnya, ia menjadi profesor psikologi eksperimental dan direktur laboratorium psikologis. Ia memiliki pandangan tentang bagaimana psikologi harus diperlakukan. Ia ingin menerapkan prinsip-prinsip psikologis yang dapat diterapkan pada masalah praktis. Münsterberg percaya bahwa seperti kita mempersiapkan diri untuk bertindak secara sadar, kita mengalami kesiapan tubuh dan keliru menafsirkannya, dengan keinginan untuk bertindak secara tertentu. Pemahaman Münsterberg mengenai emosi adalah perasaan mengenai tindakan yang disengaja adalah hasil dari kesadaran perilaku rahasia atau kesiapan untuk bertindak terang-terangan ditimbulkan oleh situasi. Dalam karya utamanya, Psychology and Industrial Efficiency, ia menyarankan bahwa produktivitas dapat ditingkatkan dengan 3 jalan, dengan menemukan orang yang terbaik, dengan menciptakan pekerjaan yang terbaik, dan yang terakhir, dengan menggunakan pengaruh psikologis yang disebut Münsterberg pengaruh yang mungkin untuk mendorong karyawan. Penelitian cara belajar dapat membantu dalam memperbaiki cara latihan, dan penelitian tentang tingkah laku manusia dapat merumuskan teknik-teknik bimbingan kejuruan modern untuk menentukan keterampilan yang dibutuhkan untuk suatu pekerjaan, dan untuk mengukur keterampilan calon pekerja merupakan hasil penelitian Münsterberg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Fitra Indriana dengan NIM 0603521083 akan membahas tentang tokoh psikologi fungsionalisme Robert Sessions Woodward. Robert Sessions Woodward lahir tahun 1869. Setelah meraih gelar dokternya di bawah bimbingan Cattell pada tahun 1899, ia tetap bekerja di Columbia sepanjang karirnya. Dengan pengecualian 1 tahun belajar di tingkat pasca-doktoral bersama neurofisiolog Inggris Charles Sherrington, Robert wafat tahun 1962. Pandangan Robert Sessions Woodward. Psikologi dinamis Woodward memfokuskan pada motivasi. Pandangan-pandangannya tidak dinamis dalam arti adanya penyimpangan esensial dari model empirisisme Lockean. Woodward lebih menganut interpretasi proses-proses psikologis yang cukup diterima, konsisten dengan fungsionalisme Chicago dan pandangan-pandangan Thorndike, namun menekankan motivasi individual dan korelasi fisiologis yang mendasarinya sebagai suatu hal penting bagi adaptasi. Pandangan Woodward.
Ia menggunakan istilah mekanisme untuk menggambarkan tindakan psikologis berupa adaptasi, sama dengan pandangan Carr. Mekanisme ditimbulkan oleh dorongan, baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Menurut Woodward, seluruh rangkaian aktivitas psikologis menjadi logis dan utuh karena adanya rasa akan tujuan pada individu. Karya Robert Sessions Woodward yang pertama, Dynamic Psychology, tahun 1918, berisi tentang sebuah kombinasi elektik dari berbagai pandangan yang dominan dalam psikologi. Yang kedua, Dynamics of Behavior Psychology pada tahun 1958. Isinya menawarkan perspektif fungsional yang cermat tentang psikologi. Selanjutnya, Contemporary Schools of Psychology tahun 1931 dan Experimental Psychology tahun 1938 yang direvisi tahun 1954 bersama Harold Schlossberg dan menjadi buku teks dominan di kuliah laboratorium tingkat universitas dalam bidang psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renald Hidayat dengan NIM 0603521088 akan mempresentasikan James Rowland Angel dari Psikologi Fungsionalisme. James Rowland Angel lahir pada 8 Mei 1869 di Burlington, Vermont. Dia adalah anak bungsu dari 3 bersaudara dengan seorang kakak laki-laki dan perempuan. Ia dilahirkan dari salah satu keluarga akademis bintang dalam sejarah Amerika. Ayahnya, James Burrill Angel, adalah presiden dari Universitas of Vermont pada tahun 1866 sampai 1871 dan kemudian menjadi presiden dari Universitas of Michigan pada tahun 1871 sampai 1909. Kakek dari pihak ibunya, Alexis Caswell, adalah seorang profesor matematika dan astronomi di Brown University. James lulus dari Universitas Michigan dengan gelar sarjana pada tahun 1890. Dia bekerja sama dengan John Dewey dan mendapatkan gelar master di bawah pengawasannya pada tahun 1891. Di Michigan, dia adalah anggota persaudaraan Delta Kappa Epsilon. Dia kemudian pergi ke Universitas Harvard, di mana dia menerima gelar master kedua pada tahun 1892 di bidang psikologi. Ia belajar untuk meraih gelar doktor dalam bidang filsafat di Berlin dan Halle. James sangat dipengaruhi oleh pemikiran John Dewey dan sangat dekat dengan psikologi fungsional. James menjelaskan aliran fungsional memiliki 3 macam pandangan, yaitu yang pertama, fungsionalisme merupakan psikologi yang berlawanan dengan elemen-elemen mental atau strukturalisme. Yang kedua, fungsional menggunakan kesadaran sebagai perantara antara kebutuhan dengan interaksi lingkungan. Yang ketiga, fungsionalisme merupakan keseluruhan organisasi yang terdiri dari jiwa dan badan. Hal ini pula menyangkut kesadaran dan tingkah laku yang disertai kesadaran. Sekian pembahasan mengenai James Rowland Angel dari Psikologi Fungsionalisme. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Fitria Indriana dengan NIM 0603521083 akan membahas tentang tokoh psikologi fungsionalisme William McDougall. Latar belakang McDougall. Lahir di Cheddarton, Lancashire, 22 Juni 1871. Ia adalah seorang psikolog dari Inggris. Ia mengajar di Oxford University sejak tahun 1904 sampai 1920. Setelah dari Oxford, ia diangkat menjadi guru besar di Amerika Serikat. Mula-mula mengajar di Harvard University, kemudian pada tahun 1927 pindah ke Duke University di Newcastle. McDougall meninggal di Durham, Newcastle pada 28 November 1938. Salah satu kontribusi utama McDougall adalah pemahamannya tentang konteks sosial perilaku manusia dan hewan. Ia menekankan variabel-variabel sosial penting yang memengaruhi interaksi di dalam spesies dan bagaimana perilaku-perilaku semacam itu didasari oleh insting dan diwarisi. Pemikiran William McDougall.
McDougall menyebut psikologinya sebagai hormik, kata yang berakar dari bahasa Yunani yang sama dengan hormon dan berarti suatu impuls. Dengan memilih sebutan ini, ia menekankan bahwa aktivitas psikologi memiliki sasaran atau tujuan yang menggerakkan individu untuk bertindak. Meskipun individu tersebut mungkin tidak memiliki pemahaman atau pengetahuan nyata tentang tujuan itu sendiri, dinamisme atau kekuatan penggerak aktivitas diistilahkan dengan insting atau dorongan. Aktivitas psikologis sebagai lawan aktivitas fisiologis disebut sebagai perilaku dan mempunyai 7 karakteristik penting, yaitu spontanitas gerakan, persistensi aktivitas melebihi tindakan dari suatu stimulus awal, variasi arah gerakan, terminasi karena adanya persepsi perubahan situasi, persiapan untuk situasi baru, kemampuan untuk menjadi lebih baik melalui latihan, dan refleksi totalitas reaksi organismik. Bagi McDougall, perilaku yang muncul dari insting-insting yang diwarisi menghasilkan suatu mekanisme tindakan yang dapat dimodifikasi melalui pengalaman, terutama pada hewan dengan tingkatan yang lebih tinggi. Formulasi-formulasi McDougall menekankan pentingnya karakteristik yang diwarisi dan perilaku yang dapat dipelajari dan dimodifikasi melalui pengaruh lingkungan. Ia mengemukakan tentang kebebasan pribadi dalam variabilitas perilaku untuk mencapai tujuan, sehingga itu pandangan psikologinya tidak bersifat deterministik. Pandangan-pandangan McDougall berlawanan dengan pandangan Watson, yang sepenuhnya bergantung pada determinasi lingkungan terhadap perilaku. Bagi McDougall, pikiran memiliki organisasi dan berinteraksi dengan proses-proses ragawi, maka individu digambarkan memiliki kebebasan menentukan tujuan atau jalan yang ditempuhnya untuk mencapai tujuan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifanur Feruzia Kusman dari kelompok 8 Psikologi Umum. Di sini saya ingin menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi fungsionalisme yang bernama Harvey Carr. Kehidupan singkat Harvey Carr. Ia lahir pada tanggal 30 April tahun 1873. Pada tahun 1905, ia meraih gelar doktor di Universitas Chicago. Pada tahun 1919, ia menjadi kepala departemen. Selama 19 tahun berikutnya, ia memimpin 150 gelar doktor. Dan pada tahun 1925, ia menulis buku teks yang berpengaruh yang berjudul Psychology. Dan pada tanggal 21 Juni 1954, ia dinyatakan meninggal dunia di usianya yang 81 tahun. Arti psikologi menurut Carr, ilmu pengetahuan tentang proses-proses mental dan menekankan respons motorik, aktivitas, adaptif, dan motivasi. Carr juga menerima metode subjektif, introspektif, dan pengukuran objektif dalam psikologi. Peran Carr dalam psikologi fungsionalisme. Yang pertama, proses-proses mental bersifat adaptif dan bertujuan. Yang kedua, aktivitas mental ditimbulkan oleh stimuli lingkungan. Yang ketiga, motivasi selalu mempengaruhi proses-proses mental dan memodifikasi pengaruh stimulus. Yang keempat, respons-respons behavioral memiliki konsekuensi. Yang kelima, aktivitas mental berkesinambungan dan terkoordinasi. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai Harvey Carr. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tifa Rudiastari dan saya akan menjelaskan tentang psikologi fungsionalisme menurut pandangan E.L. Thorndike. Thorndike lahir di Williamsburg tanggal 31 Agustus tahun 1874. Ia meninggal pada tanggal 9 Agustus tahun 1949 di Monroe, New York, umur 74 tahun. Ia adalah seorang psikolog Amerika yang menghabiskan hampir seluruh karirnya di Teachers College, Columbia University. Ia adalah psikolog berpengaruh yang sering disebut sebagai pendiri psikologi pendidikan. Dia terkenal dengan hukum efek, sering disebut sebagai bapak psikologi pendidikan modern, penelitian hewan, dan teori belajar coba-coba. Ia mengambil kursus psikologi yang diajarkan William James dan memutuskan untuk mengalihkan konsentrasi studinya ke psikologi. Ia mendapatkan gelar PhD-nya dari Universitas Columbia pada tahun 1898. Melalui karya dan teorinya, Thorndike menjadi sangat terkait dengan aliran pemikiran psikologi Amerika yang dikenal sebagai fungsionalisme.
Thorndike mengatakan belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon, di mana perubahan tingkah laku boleh berwujud sesuatu yang konkret, dapat diamati, atau yang non-konkret, tidak bisa diamati. Berdasarkan eksperimen yang dilakukannya, ia memperoleh 3 buah hukum dalam belajar, yaitu law of effect, law of exercise, dan law of readiness. Law of effect adalah tercapainya keadaan yang memuaskan akan memperkuat hubungan antara stimulus dan respon. Maksudnya, bila respon terhadap stimulus menimbulkan sesuatu yang memuaskan. Bila hubungan stimulus dan respon tidak diikat oleh sesuatu yang memuaskan, maka respon itu akan melemah atau bahkan tidak akan ada respon sama sekali. Secara umum, law of effect yaitu sesuatu yang menimbulkan efek yang mengenakan akan cenderung diulangi atau sebaliknya. Law of exercise yaitu respon terhadap stimulus dapat diperkuat seringnya respon digunakan. Hal ini menghasilkan implikasi bahwa praktik khususnya pengulangan dalam pengajaran adalah penting dilakukan. Sedangkan law of readiness yaitu dalam memberikan respon subjek harus siap dan disiapkan. Hukum ini menyangkut kematangan dalam pengajaran, baik kematangan fisik maupun mental dan intelek. Stimulus tidak akan direspon atau responsnya akan lemah bila pelajar kurang atau belum siap. Menurut Thorndike, sebelum guru masuk dalam kelas mulai mengajar, maka anak-anak disiapkan mentalnya terlebih dahulu. Misalnya, anak disuruh duduk yang rapi, tenang, dan sebagainya. Guru mengadakan ulangan yang teratur, bahkan dengan ulangan yang ketat, atau guru memberikan bimbingan, pemberian hadiah, pujian, bahkan bila perlu hukuman sehingga memberikan motivasi proses belajar mengajar. Sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.